Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2081. Apa yang tidak dilihat Li Dong dan Lin Yurou adalah Sangguan Waner keluar dari villa, dan senyum di wajahnya menghilang. Di sudut matanya, secercah air mata turun. Kata-kata ucapan selamat barusan keluar hanya ketika dia tahu seberapa besar keberanian yang telah dia kumpulkan. Pria yang sangat dia cintai telah menikahi wanita lain, dan wanita itu sedang mengandung anaknya, dan dia tersenyum dan mengucapkan selamat. Bagi Sangguan Waner, hanya satu yang tahu kepahitan hatinya. Lin Yue mengikuti Sangguan Waner. Meskipun dia tidak melihat Sangguan Waner, dia tahu bahwa wanitanya sendiri pasti sedang dalam suasana hati yang buruk sekarang. Tapi dia tidak membuat dirinya bijaksana untuk mengatakan kata-kata yang menghibur. Bagaimanapun, hal-hal seperti cinta sangat rumit. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengikuti wanita itu dengan cermat. Di villa, melihat mobil Sangguan Waner mulai melaju kencang, tatapan Lin Yurou jatuh pada Li Dong. Di wajahnya, ada senyum yang bukan senyum. Dilihat oleh Lin Yurou seperti ini, Li Dong tampak tak berdaya dan asli. Kenapa kamu menatapku dengan tatapan ini? Aku tidak tahu dia datang ke sini. Kamu memberitahunya tentang kehamilan, dan kamu baru saja mendengarnya. Aku hanya memperlakukannya sebagai adik perempuan. Ya, Lin Yurou bersenandung. Kamu memperlakukannya sebagai adik perempuan, tetapi orang tidak selalu memperlakukanmu sebagai kakak laki-laki. Di dunia ini, bagaimanapun juga, wanita paling mengenal wanita. Nada yin dan yang aneh ini membuat Li Dong merasa sedikit pusing. Dia tampak tak berdaya dan jujur. Itu urusannya. Antara aku dan dia, tidak akan ada hasil. Aku hanya memperlakukannya sebagai saudara perempuan. Selain itu, jika kamu takut dia akan mengambilku darimu, lalu apa yang kamu biarkan dia lakukan? Ini adalah hal yang paling tidak bisa dipahami Li Dong. Jelas sebelum kedua wanita ini menganggap satu sama lain sebagai meremehkan satu sama lain, hanya begitu lama sejak mereka berada dalam hubungan yang baik, dan mereka telah menjadi saudara perempuan. Bab 2082. Persahabatan wanita ini benar-benar tidak bisa dijelaskan. Sebenarnya, dia cukup menyedihkan. Lin Yurou berkata dengan lembut. Mendengar ini, wajah Li Dong tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Apakah kamu bersimpati padanya? Sedikit. Lin Yurou mengangguk. Jika itu aku, jika pria yang paling dia cintai telah menikah dengan wanita lain, dia pasti akan merasa tidak nyaman di hatinya. Aku dapat melihat bahwa dia benar-benar mencintaimu. Hentikan. Li Dong buru-buru menghentikannya, dia tidak mengatakannya dengan baik. Jika kamu sangat bersimpati padanya, apakah kamu ingin menyerahkan aku padanya? Gadis ini, simpati yang meluap benar-benar luar biasa. Ini tidak akan berhasil. Tidak pernah. Lin Yurou menggelengkan kepalanya dengan cepat dan menjulurkan lidahnya. Aku baru saja mengatakan itu. Tidak ada yang bisa mengambilmu dariku. Kamu milikku, dan kamu akan menjadi milikku selama sisa hidupku. Aku tidak ingin memberikanmu kepada wanita lain. Simpati ke simpati, 1 yard ke 1 yard, tidak mungkin baginya untuk melepaskan Li Dong. Bagi Lin Yurou, atau bagi wanita manapun, cinta itu egois bagi mereka. Mereka tidak akan pernah menyerahkan pria mereka kepada wanita lain. Oke, jangan bicarakan itu, ayo jalan-jalan, jalan-jalan lagi, lebih banyak janin yang baik. Li Dong tersenyum. Lin Yurou tersenyum dan mengangguk, dan berdiri dari sofa, dia berjalan ke sisi Li Dong, memegang tangannya dengan erat, dan pasangan itu berjalan keluar. Dalam beberapa hari berikutnya, kehidupan Li Dong sangat damai. Setiap hari, dia akan pergi ke ruang konferensi Rumah Sakit Rakyat Donghai untuk memberikan kelas kepada para siswa,
dan ketika tidak ada kelas, dia tidak akan pergi kemanapun dan tinggal bersama Lin Yurou di rumah. Hari-hari damai semacam ini berlangsung selama sekitar setengah bulan. Dan hari ini, sebuah panggilan telepon memecahkan hari yang damai ini. Bab 2083. Tepat setelah Li Dong menyelesaikan kelasnya, dia hendak pulang untuk menemani Lin Yurou. Dia baru saja keluar dari ruang rapat ketika ponselnya berdering. Keluarkan dan lihat bahwa Du Fei yang datang. Kakak Du. Li Dong tersenyum dan menyambungkan telepon. Ini aku. Tapi suara dari seberang bukanlah Du Fei, tapi suara Liang Qian. Oh, ternyata Menteri Liang, halo. Suara Li Dong menjadi lebih serius. Dia menghormati lelaki tua itu dari lubuk hatinya. Maaf, Li Dong, tidak butuh waktu lama bagimu untuk pulang. Kamu bisa beristirahat dengan baik, tetapi aku harus menelepon untuk mengganggumu. Liang Qian meminta maaf. Sebelum Li Dong memimpin delegasi ke Italia, dia memberikan kontribusi yang tak terhapuskan untuk pengobatan Tiongkok dan merupakan kontributor besar bagi negara. Awalnya, Li Dong kembali untuk menemani Lin Yurou membesarkan janin. Itu adalah sesuatu yang semua orang ingin lihat, tapi sekarang ada hal penting, Liang Qian harus mengganggu Li Dong lagi. Menteri, jangan katakan itu. Li Dong tersenyum dan menggelengkan kepalanya, kamu bilang, apa yang penting? Sebelum Anda berada di Milan, apakah Anda bertemu dengan seseorang dari delegasi Korea? Liang Qian bertanya dengan suara yang dalam. Mendengar ini, mata Li Dong sedikit menyipit. Dia segera menebak alasan panggilan Liang Qian. Ya. Li Dong mengangguk. Menteri, jika saya tidak salah, seharusnya Korea Selatan yang mengundang delegasi pengobatan Tiongkok kami untuk melakukan pertukaran medis, kan? Sepertinya kamu sudah menebaknya. Liang Qian tersenyum dan berkata, ya, baru hari ini, pihak Korea Selatan telah mengirim undangan, dan Kementerian Kesehatan juga telah menyetujuinya. Dalam beberapa hari, delegasi akan dikirim untuk melakukan pertukaran medis dengan mereka. Saat dia berkata, suaranya menjadi serius. Bab 2084. Saya juga mendengar bahwa Anda memiliki kesepakatan dengan delegasi Korea Selatan di Milan. Ketika saatnya tiba, kedua belah pihak akan melawan dokter. Ya, Li Dong mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh. Masalah ini bukan rahasia. Banyak orang yang hadir pada waktu itu, dan Li Dong juga berjanji bahwa Han Zailin pada waktu itu, dan kedua belah pihak akan berjuang untuk dokter pada waktu itu. Li Dong berada di Eropa, melakukan hal-hal dengan sangat indah, membuat pengobatan Tiongkok menjadi kejam sekali. Diperkirakan pihak Korea merasakan ancaman yang kuat, dan tidak ingin terus mengembangkan pengobatan Tiongkok, dan ingin melakukan langkah putus asa. Selama pengobatan Tiongkok dikalahkan, maka pengobatan Korea adalah obat tradisional yang paling kuat keberadaannya. Apa kamu yakin? Liang Qian bertanya dengan suara yang dalam. Masalah ini tidak bisa dianggap enteng. Karena jika pengobatan Cina hilang, akibatnya sangat serius. Sekali tersesat, orang-orang di China pasti akan kehilangan kepercayaan pada pengobatan China. Selain itu, orang-orang di seluruh dunia akan memiliki pandangan lain tentang pengobatan Tiongkok, percaya bahwa pengobatan Tiongkok bahkan tidak dapat mengalahkan pengobatan Korea dan merupakan hal yang paling tidak berguna. Dapat dikatakan bahwa konsekuensi semacam ini akan membuat pengobatan Tiongkok jatuh ke dalam situasi yang mustahil. Tentu saja, hal ini juga memiliki sisi baik. Jika Li Dong memimpin tim untuk mengalahkan pengobatan Korea, itu akan membawa kemuliaan yang tak tertandingi bagi orang-orang. Orang-orang akan memiliki kepercayaan penuh pada pengobatan Tiongkok, dan seluruh dunia akan melihat pengobatan Tiongkok lagi, percaya bahwa efek pengobatan Tiongkok lebih kuat, dan lebih banyak orang akan memilih pengobatan Tiongkok. Ini juga merupakan peluang. Oleh karena itu, Liang Qian harus bertanya kepada Li Dong, selama dia yakin, maka Liang Qian akan mendukungnya tanpa syarat. Tentu, Li Dong berkata dengan percaya diri dan percaya diri. Menteri,
bukan karena saya menyombongkan diri. Di bidang pencapaian pengobatan Tiongkok, kecuali guru saya yang dapat dibandingkan dengan saya, Anda tidak dapat menemukan yang kedua di seluruh negeri. Pengobatan Korea adalah cabang yang menyimpang dari pengobatan Tiongkok kami. Saya telah melihat dan memahami keterampilan medis mereka. Paling-paling, mereka hanya tahu sedikit tentang pengobatan Tiongkok. Tidak peduli apa yang akan mereka coba, saya memiliki kepercayaan diri untuk sepenuhnya menghancurkan mereka. Bab 2085. Ketika datang ke keterampilan medis, dia benar-benar tidak memiliki kerendahan hati. Karena dia memiliki kepercayaan diri yang mutlak. Haha, yah, aku suka sikap percaya dirimu. Liang Chen tertawa. Karena kamu percaya diri, tidak apa-apa. Kali ini kamu masih akan menjadi kepala delegasi, dan kamu akan menjadi anggota delegasi atas kebijaksanaanmu. Bagus. Dalam hal ini, Li Dong tidak menolak, tetapi langsung menerima. Menteri, kapan kita akan pergi? Waktu yang kita sepakati dengan pihak Korea Selatan adalah 3 hari kemudian. Kamu harus beristirahat di rumah selama 2 hari lagi, lalu datang ke Kyoto untuk berkumpul dengan anggota delegasi, lalu pergi ke sana. Oke. Menutup telepon, Li Dong menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tahu sebelumnya bahwa pihak Korea pasti akan mengundang praktisi pengobatan Tiongkok untuk berkomunikasi, tetapi dia tidak menyangka akan secepat ini. Tampaknya pengobatan Korea sudah merasakan tekanan yang luar biasa dan sudah ingin mengalahkan pengobatan Tiongkok sesegera mungkin. Pencurinya belum mati. Jika demikian, izinkan saya menginjak obat Korea Anda dengan keras dan mempromosikan kekuatan pengobatan tradisional Tiongkok. Mata Li Dong penuh dengan tekad. Tidak ada yang bisa menghentikan kebangkitan pengobatan Tiongkok, dan siapapun yang menghalanginya harus diinjak olehnya. Setelah kembali ke rumah, Li Dong memberitahu Liu Jing dan Lin Yurou tentang insiden itu. Li Dong telah memberitahu mereka tentang ini sebelumnya, jadi Lin Yurou dan yang lainnya siap secara mental dan tidak terkejut. Hanya saja Lin Yurou merasa sangat tidak rela membiarkan Li Dong keluar lagi. Dia hamil sekarang, yang paling dia inginkan adalah suaminya berada di sisinya. Tentu saja, dia juga tahu bahwa Li Dong pergi ke Korea Selatan untuk memenangkan kejayaan negara dan harus didukung. Suamiku, kapan kamu pergi? Lin Yurou bertanya. Lusa, aku akan bertemu tim di Kyoto, dan kemudian terbang ke Korea Selatan. Li Dong berkata tanpa daya. Bagus. Liu Jing tersenyum dan berkata. Bab 2086. Xiao Dong ada di sini untuk memenangkan kejayaan bagi negara, dan itu bukan waktu yang lama untuk pergi, jadi dia akan kembali dalam beberapa hari. Dia tahu suasana hati Lin Yurou dengan sangat baik. Bagaimanapun, Lin Yurou sedang hamil sekarang, tetapi suaminya tidak ada di sisinya, jadi dia selalu merasa sedikit khawatir tentang untung dan rugi. Tapi itu tidak masalah. Tidak akan ada masalah dengan dia dan Lin Guodong dengan Lin Yurou di rumah. Suamiku, maka kamu harus segera kembali. Lin Yurou sedikit centil dan otentik. Oke, aku akan menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin dan kembali untuk menemanimu. Li Dong tersenyum dan mengangguk. Dalam sekejap mata, 2 hari berlalu dalam sekejap. Dalam 2 hari terakhir, Li Dong pergi ke kelas, kemudian mengumumkan penangguhan, dan mengatakan bahwa dia akan memimpin delegasi ke Korea Selatan untuk menerima tantangan pengobatan Korea. Dalam hal ini, semua siswa menyatakan pemahaman mereka, dan mereka semua mengatakan bahwa Li Dong akan mengajarkan pengobatan Korea secara serius dan mempromosikan kekuatan saya dalam pengobatan Tiongkok. Tentu saja, selama penangguhan kelas Li Dong, dia tidak membiarkan para siswa ini menganggur. Sebaliknya, biarkan mereka semua untuk sementara berpartisipasi dalam magang di rumah sakit Donghai, menerapkan apa yang telah mereka pelajari untuk diagnosis harian, dan membuat catatan dari setiap diagnosis dan menunggu dia kembali untuk diperiksa. Selain itu, ketika Li Dong pergi ke Kyoto, dia membawa Zhou Xing dan Tang Yu bersamanya.
Apakah itu Zhou Xing atau Tang Yu? Keduanya luar biasa di antara generasi muda pengobatan Tiongkok. Dengan kesempatan pengalaman yang begitu baik, Li Dong secara alami akan membawa mereka. Istri, ibu, ayah, aku pergi. Saat berangkat, Li Dong mengenakan ranselnya, masuk ke mobil, dan melambai kepada Lin Yurou yang berdiri di pintu. Di dalam ransel, Lin Yurou secara pribadi membersihkan baju ganti dan berbagai kebutuhan sehari-hari. Ada juga beberapa makanan ringan favorit Li Dong dan lainnya. Pergi lebih awal dan kembali lebih awal. Lin Yurou memberi isyarat, matanya merah, dan air mata terus menetes. Dia benar-benar enggan meninggalkan Li Dong di sisinya, meskipun hanya untuk beberapa hari. Dipahami. Bab 2087. Li Dong berkata dengan keras, jadilah baik di rumah, dengarkan apa yang orang tuamu katakan, makan dengan baik, tidur nyenyak, dan tunggu aku kembali. Lin Yurou mengangguk berulang kali. Xiao Dong, jaga dirimu baik-baik di luar, jangan impulsif ketika sesuatu terjadi. Liu Jing mendesak. Tahu Mom, Dad, aku pergi. Li Dong tersenyum dan mengangguk, lalu pengemudi itu mengemudi, dan tak lama kemudian mobil itu menghilang dari pandangan Lin Yurou. Li Dong terus melihat ke kaca spion, dan ketika dia tidak bisa melihat Lin Yurou dan yang lainnya, dia perlahan-lahan menarik kembali pandangannya. Pada saat ini, wajahnya menjadi sedikit suram. Awalnya, dia bisa tinggal di rumah dengan baik, pergi ke kelas pada hari kerja, dan menemani Lin Yurou. Tapi sekarang, karena pihak pengobatan Korea harus menantang pengobatan Tiongkok, dia harus meninggalkan keluarganya, yang membuat Li Dong sangat kesal. Pengobatan Korea, tunggu, kali ini saya ingin memberitahu seluruh dunia bahwa dokter pengobatan Tiongkok kami adalah bos pengobatan tradisional. Tang Yu duduk di samping Li Dong. Adapun pengemudi yang mengemudi, itu adalah Zhou Xing. Keduanya akan pergi ke Kyoto dengan Li Dong, dan kemudian terbang ke Korea Selatan bersama. Tang Yu melihat perubahan ekspresi Li Dong dan berkata sambil tersenyum. Kakak Dong, berbahagialah. Kakak iparku merawat ayah mertuamu di rumah. Tidak apa-apa. Kami akan kembali dalam beberapa hari setelah pergi. Li Dong meliriknya, tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja, aku hanya berpikir, apa yang memberi orang-orang pengobatan Korea keberanian untuk menantang kita pengobatan Tiongkok dalam pertempuran besar, tidakkah mereka memikirkan konsekuensi dari kalah dari kita? Li Dong benar-benar tidak bisa memahami ini. Menurutnya, kondisi pengobatan Korea saat ini belum sampai pada titik kehancuran. Apalagi jika situasinya rusak, itu harus didasarkan pada situasi di mana kekuatan kedua belah pihak tidak jauh berbeda. Bab 2088. Namun, itu bukan hak membual Li Dong. Adapun kesenjangan antara pengobatan tradisional Tiongkok dan pengobatan Korea tidak dapat mengimbanginya. Selain itu, Li Dong menunjukkan keterampilan akupuntur yang kuat di Milan dan menyembuhkan Qian Hong yang mengalami pendarahan otak dengan mudah. Bahkan para ahli top di dunia barat tidak dapat melakukan ini, dan bahkan pengobatan Korea tidak dapat melakukannya. Ini telah membuktikan bahwa tingkat pengobatan Tiongkok Li Dong cukup untuk menghancurkan pengobatan Korea. Namun meski begitu, pengobatan Korea tetap membuat keputusan seperti itu. Undang delegasi pengobatan Tiongkok untuk berkomunikasi dan kemudian menantang pengobatan Tiongkok. Dari mana datangnya keberanian? Siapa yang tahu apa yang mereka pikirkan? Tang Yu menggelengkan kepalanya, tetapi juga tidak bisa mengetahuinya. Diperkirakan mereka takut dokter pengobatan Tiongkok kita akan terus meningkat. Pada akhirnya, mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi, jadi mereka ingin memperjuangkannya. Li Dong mengangguk. Hal yang sama berlaku untuk pikirannya. Namun meski begitu, Li Dong masih kesal. Jika bukan karena dokter Korea yang melakukan ini, dia tidak perlu meninggalkan sisi keluarganya. Zhou Xing mengendarai mobil dengan sungguh-sungguh di depan tanpa berbicara, tetapi matanya penuh harapan.
Untuk menghadapi pengobatan Korea, ini jelas merupakan kesempatan langka baginya. Entah itu untuk menambah pengetahuan, mengasah kemampuan medis, atau menjadi terkenal, ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Tidak ada kata-kata sepanjang jalan. Zhou Xing berkendara langsung ke Bandara Internasional Provinsi, dan kemudian terbang langsung ke Kyoto bersama Li Dong dan yang lainnya. Bab 2089. Di Bandara Internasional Kyoto, ketika Li Dong dan yang lainnya turun dari pesawat, seseorang segera datang untuk mengambil pesawat. Apalagi orang yang datang untuk menjemput bandara adalah kenalan lama. Li Dong, ini. Dari kejauhan, Li Dong mendengar seseorang berteriak. Mengikuti suara itu, dia menemukan bahwa Du Fei adalah orang yang mengambil pesawat. Di belakang Du Fei, diikuti oleh seorang pria yang lebih muda dengan setelan jas dan sepatu kulit, yang tampak seperti seorang sekretaris. Oh, beraninya aku mengganggu Brother Du datang untuk mengambil pesawat secara langsung. Li Dong tersenyum. Lihat apa yang kamu katakan. Du Fei tersenyum. Kamu adalah pahlawan yang memenangkan kemuliaan bagi negara kita. Aku akan mengambil pesawatmu. Ada apa? Ini adalah kebenarannya. Bagi Li Dong, dia tidak hanya menganggap Li Dong sebagai teman yang sangat baik, tetapi juga sangat menghormati dan menghargai Li Dong. Ayahnya sudah akan sakit parah sampai mati. Bahkan para dokter top di barat hampir tidak bisa mengobatinya, tetapi dia disembuhkan oleh Li Dong. Selain itu, insiden virus nyamuk hitam Yundian juga berhasil diselesaikan oleh Li Dong, dan Du Fei memiliki kontribusi besar untuk itu. Akibatnya, Du Fei didelegasikan menjadi menteri utama, dan dia benar-benar stabil. Ngomong-ngomong, kapan kamu akan melakukan desentralisasi? Li Dong bertanya sambil tersenyum. Bulan depan. Bab 2090. Du Fei tersenyum dan berkata, tidak, kali ini saya secara khusus membawa sekretaris menteri yang baru untuk bertemu dengan Anda, jadi saya mengenalnya. Dengan itu, dia menunjuk pria di belakangnya dan menjelaskan. Ini adalah sekretaris baru menteri, Qi Xuan, yang akan mengambil alih semua pekerjaan saya mulai sekarang. Halo, Tuan Li, ini Qi Xuan. Qi Xuan maju selangkah, mengulurkan tangannya ke Li Dong, dan berkata sambil tersenyum. Halo, Li Dong tersenyum dan berjabat tangan dengannya. Dia melihat Qi Xuan ini, dan pihak lain sedikit lebih rendah dari Du Fei dalam hal tubuh dan penampilan, tetapi seluruh orang memiliki pandangan mental yang sangat baik, dan mudah untuk mendapatkan kesan yang baik pada pandangan pertama. Bagaimanapun, Li Dong memiliki kesan pertama yang baik tentang dia. Selain itu, pihak lain adalah sekretaris baru Liang Qian, yang membuatnya lebih mudah untuk memberi kesan baik pada Li Dong. Cinta rumah dan wow, Qi Xuan juga melihat Li Dong. Dia pernah mendengar nama Li Dong sebelumnya, dan tahu bahwa pemuda ini adalah orang yang paling dihargai Menteri Liang. Untuk masa depan pengobatan Tiongkok, semua harapan ada padanya. Dan pemuda ini tidak mengecewakan pendeta. Dia menyelesaikan misinya dengan indah selama perjalanannya sebelumnya ke Eropa. Itu tidak hanya menyelamatkan nyawa Qian Hong, tetapi juga menghancurkan gagasan Eropa untuk mengusir pengobatan Tiongkok, dan juga membuat pengobatan Tiongkok menjadi populer di dunia barat. Selain itu, pendahulunya, Du Fei, juga terdesentralisasi begitu cepat karena pemuda ini, dan dia didesentralisasi ke tingkat aula. Oleh karena itu, Qi Xuan tahu betul bahwa jika dia ingin menjadi makmur seperti Du Fei, yang terbaik adalah memiliki hubungan yang baik dengan pemuda ini. Tolong jaga aku di masa depan, Tuan Li. Qi Xuan berkata sambil tersenyum. Kata-katanya serius. Bab 2091. Li Dong tersenyum dan berkata, bantulah satu sama lain. Setelah bertukar sapa, semua orang masuk ke mobil dan langsung menuju hotel. Sebelumnya, Li Dong telah memilih anggota delegasi TCM, dan sekarang mereka semua terkonsentrasi di hotel, dan Kementerian Kesehatan juga telah menyiapkan jamuan resepsi, hanya menunggu Li Dong dan mereka. Sekitar setengah jam, semua orang datang ke hotel.
Setelah memberi hormat, Li Dong dan yang lainnya langsung pergi ke restoran di lantai 2 hotel. Ketika saya datang ke sebuah kotak mewah, saya membuka pintu dan melihat sekelompok orang duduk di dalam. Oh, Li Dong, kamu bisa menghitungnya, tunggu saja. Seorang lelaki tua tertawa dan berdiri. Yang lain juga berdiri, menyambut Li Dong dan yang lainnya. Tang Tua, Ketua Ma, Tuan Zhou. Li Dong tersenyum dan menyapa mereka. Ya, kali ini daftar delegasi TCM termasuk Tang Liren, Presiden Ma, dan 2 penguasa Guimen. Karena kali ini saya akan melawan pengobatan Korea, Li Dong memanggil Taisan Beidou di industri pengobatan tradisional Tiongkok. Dengan generasi yang lebih tua ini, Li Dong lebih percaya diri. Setelah menyapa, semua orang duduk dan mulai makan dan minum. Suasana di dalam kotak sangat hidup, dan saya sangat percaya diri untuk semua orang berkumpul bersama untuk pergi ke Korea untuk bertemu pengobatan Korea. Karena di sini adalah pertemuan yang paling terkemuka di industri pengobatan Tiongkok, Tuan Tang Liren, Presiden Ma, 2 penguasa Guimen, ditambah Li Dong, semua orang tidak merasa gugup sama sekali. Karena semua orang yakin bahwa perjalanan ke Korea ini pasti akan mengalahkan pengobatan Korea dan meningkatkan prestise saya dalam pengobatan Tiongkok. Setelah perjamuan, semua orang kembali ke kamar mereka untuk beristirahat. Aku harus bangun pagi untuk mengejar pesawat besok. Tidak ada kata untuk 1 malam. Hari berikutnya, semua anggota delegasi pengobatan Tiongkok berkumpul, dan kemudian langsung menuju bandara. Li Dong menemukan bahwa ada wajah yang familiar dalam terjemahan yang mengikuti tim. Orang itu secara mengejutkan adalah Xiao Liu, penerjemah yang pergi ke Milan bersamanya sebelumnya. Kepala Li, melihat Li Dong, penerjemah Xiao Liu tersenyum dan menyapanya dengan penuh kasih sayang. Di masa lalu, dia bertekad untuk mengikuti Qian Hong, tetapi setelah mengalami hal-hal di Milan, dia tahu bahwa mengikuti Komandan Li adalah pilihan yang paling bijaksana. Awalnya, dia berpikir bahwa setelah Milan dan partainya, karir penerjemahannya akan hancur. Tapi Li Dong membawanya untuk mengunjungi Dr. Albert, dan dia sangat tersentuh. Karena itu, dalam benaknya, dia menganggap Li Dong sebagai idola. Alasan kenapa dia bisa masuk grup terjemahan kali ini adalah wajar karena dia tampil bagus di Milan. Setelah Qian Hong mengalami pendarahan otak, Xiao Liu, seorang penerjemah, tidak mengabaikannya seperti orang lain, tetapi merawat Qian Hong siang dan malam. Ini sangat mengubah pandangan Li Dong tentang dia. Li Dong berpikir bahwa orang ini sangat penyayang dan benar, layak digunakan. Li Dong tersenyum dan mengangguk. Apakah semua orang di sini? Li Dong melihat sekeliling penonton dan bertanya dengan keras. Semuanya ada di sini. Semua orang berteriak. Wajah semua orang dipenuhi dengan antisipasi. Oke, kalau begitu, ayo pergi. Li Dong tersenyum. Merancang. Bab 2092. Kemudian, semua orang naik ke pesawat, dan setelah mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang yang datang untuk melihat dari Kementerian Kesehatan, pesawat terbang ke langit dan langsung menuju ke tujuan. 2 jam kemudian, pesawat mendarat di Bandara Internasional Seoul. Begitu turun dari pesawat, seseorang dari pemerintah Korea langsung menjemput dan membawa Li Dong dan yang lainnya ke hotel. Setelah memberi hormat, Li Dong berjalan keluar ruangan. Melihat Li Dong keluar, Xiao Liu yang menunggu di luar langsung menyambutnya. Pemimpin, saya akan pergi ke Seoul Medical College untuk pertukaran pertama pada jam 2 siang dari rencana perjalanan. Oke, aku mengerti. Li Dong mengangguk. Padahal, dia sudah lama mendapatkan itinerari dan tahu itinerari hari ini. Apalagi pihak Korea mengundangnya untuk memberikan kuliah pengobatan Tiongkok di Seoul Medical College. Alasan mengapa dia diundang untuk memberikan kuliah adalah karena dia telah menciptakan keajaiban medis di Milan. Seorang pasien dengan pendarahan otak tidak berdaya bahkan oleh para ahli top dunia, tetapi diselamatkan olehnya. Sisi pengobatan Korea ingin tahu bagaimana Li Dong melakukannya.
Dalam hal ini, Lee Dong tidak menolak. Namun, penampilan orang Korea yang baru saja bertugas menjemput pesawat itu tidak menunjukkan semangat sedikitpun. Sebaliknya, penghinaan dan penghinaan yang tidak terselubung membuat Lee Dong sangat tidak senang. Tampaknya orang Korea itu pasti sangat tidak puas dengan serangan pengobatan Tiongkok. Ini adalah wilayah mereka, saya tidak tahu bagaimana mereka akan melawan. Dalam hal ini, gunakan kekuatan untuk membuktikan segalanya. Lee Dong berpikir sejenak, lalu tersenyum pada Xiao Liu, si penerjemah. Ngomong-ngomong, tidak ada pengaturan pada siang hari. Anda dapat membawa anggota delegasi untuk melihat-lihat. Lagi pula, sulit untuk datang ke sini. Anda harus selalu melihat kebiasaan setempat di sini. Tapi kami tidak memiliki cukup penerjemah di sini. Anda dapat berkomunikasi dengan pemerintah Korea Selatan dan meminta mereka untuk membantu mengatur rencana perjalanan. Juga, jangan tinggalkan semua orang. Juga, biarkan semua orang tidak pergi terlalu jauh, dan pastikan untuk kembali sebelum jam 1 siang. Mereka yang melanggar aturan akan dikeluarkan dari delegasi dan biarkan dia membeli tiketnya sendiri untuk kembali. Keanggotaan delegasi TCM yang dibawa Lee Dong lebih rumit. Ada ahli dari dokter hantu, anggota Asosiasi Pengobatan Tiongkok, dan ahli dari banyak rumah sakit terkenal. Dia tidak terlalu khawatir tentang orang-orang dari Sekte Guyi dan Asosiasi Pengobatan Tiongkok, terutama yang disebut ahli, dan Lee Dong lebih khawatir. Karena Lee Dong telah meyakinkan para dokter hantu dan Asosiasi Pengobatan Tiongkok dengan keterampilan medisnya yang brilian, bagi para ahli itu, mereka berbeda. Mereka sudah tua, berkualifikasi baik, dan berlevel tinggi, dan mereka belum tentu diyakinkan oleh kepemimpinan pemimpin muda Lee Dong. Oleh karena itu, tidak pasti apakah mereka akan mengikuti pengaturan Lee Dong. Dalam hal ini, Lee Dong harus lebih ketat. Bahkan jika para ahli itu membencinya, Lee Dong tidak peduli sama sekali. Penerjemah Xiao Liu mengangguk cepat, "Oke, jangan khawatir, Kepala, saya akan melakukan pekerjaan Anda dengan baik. Terima kasih atas kerja kerasmu." Bab 2093. Lee Dong tersenyum. Namun, yang tidak diduga Lee Dong adalah kecelakaan terjadi pada hari pertama delegasi tiba di Seoul. Lee Dong tidak pergi keluar dengan delegasi, sebaliknya, dia memutar video dengan Lin Yuro di hotel untuk sementara waktu, dan kemudian mengobrol dengan Tang Liren dan Ketua Ma di hotel, membahas pertukaran konten pidato di sore hari. Meskipun Lee Dong tidak mengalami pidato, dia tidak asing sama sekali. Tegasnya, saat menjadi tentara, ia sering berdiri di panggung tinggi dan menegur prajurit di bawah, yang mirip dengan pidato. Setidaknya satu hal yang sama, semua diawasi oleh sekelompok orang. Tapi pidato ini, bagi Lee Dong, bukanlah masalah sepele. Karena dia mewakili pengobatan Tiongkok, dia akan menghadapi para guru dan mahasiswa Seoul Medical College. Yang ingin dia bicarakan adalah esensi budaya pengobatan tradisional Tiongkok Huaxia, dan dia ingin mereka kagum. Selain itu, Lee Dong harus mudah dipahami, sehingga siswa Korea yang tidak mengerti meridian dan acu poin dapat memahami apa yang dia bicarakan. Gelar ini membutuhkan pemahaman yang baik tentangnya. Berbicara terlalu dalam akan menyebabkan medan dingin, dan berbicara terlalu dangkal juga dapat menyebabkan medan dingin. Hambatan bahasa dan hambatan budaya. Saya ingin mempromosikan esensi pengobatan Tiongkok ke pengobatan Korea sehingga mereka juga dapat memahami bahwa itu benar-benar bukan tugas yang mudah. Tang Liren menghela nafas. Meskipun pengobatan Korea adalah cabang yang terpisah dari pengobatan Cina, setelah bertahun-tahun evolusi, masih ada beberapa perbedaan antara kedua belah pihak. Yang paling penting adalah kendala bahasa antara kedua belah pihak. Lee Dong tahu banyak bahasa di dunia, tetapi dia benar-benar tidak mengerti bahasa Korea, dan dia hanya bisa mengerti beberapa kalimat paling banyak. Dengan cara ini, apa yang dikatakan Lee Dong mungkin bukan arti aslinya setelah diproses oleh terjemahan. Ngomong-ngomong, siapa di antara kamu yang mengerti bahasa Korea?
Jika kamu mengerti, kamu bisa menggantinya dengan penerjemah. Presiden Ma melihat sekeliling dan berkata tanpa daya, "Kalau tidak, arti pengobatan Tiongkok kami benar-benar berbeda setelah diterjemahkan." Li Dong melihat rasa malu para tetua di lingkaran TCM ini, dan berkata sambil tersenyum, "Saya tahu ini tidak mudah. Jika saya tidak bisa melakukannya, saya tidak ingin melakukannya. Lagi pula, hidup saya singkat selama beberapa dekade. Siapa yang ingin membuat begitu banyak masalah untuk diri saya sendiri? Tapi Anda tahu status quo pengobatan Tiongkok lebih baik daripada saya. Sekarang saya akhirnya memiliki kesempatan untuk membawa pengobatan Tiongkok ke tahap ini. Jika kita melepaskannya, kita benar-benar tidak dapat membantu keterampilan medis yang ditinggalkan kepada kita oleh banyak orang." Leluhur NS Li Dong benar. Jika kita tidak mengejarnya, aku tidak akan merasa nyaman dalam hidupku. Tang Liren menghela nafas. Kita semua sudah tua, dan uang yang kita hasilkan cukup untuk menghabiskan beberapa masa hidup. Jika saya mengatakan penyesalan terbesar saya sekarang, saya tidak khawatir tentang masa depan pengobatan Tiongkok. Li Dong, kamu pasti langsung sukses dalam pidatomu di sore hari. Biarkan pengobatan Korea dan dunia tahu betapa kuatnya esensi pengobatan Tiongkok kami. Kami percaya padamu. Ketua Ma menepuk bahu Li Dong, wajahnya serius dan asli. Generasi tua praktisi pengobatan Tiongkok menaruh semua harapan mereka pada Li Dong. Li Dong tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini dan apa yang mereka harapkan darinya. "Jangan khawatir. Saya akan mencoba yang terbaik untuk memberitahu mereka di mana esensi pengobatan Tiongkok melalui operasi yang sebenarnya, dan saya akan meyakinkan mereka sepenuhnya." Saat Li Dong dan yang lainnya sedang mendiskusikan masalah ini, ponsel Li Dong tiba-tiba berdering. Untuk memperlancar komunikasi antara Parit dan luar negeri, Kementerian Kesehatan telah membantu seluruh anggota delegasi menangani roaming internasional sebelum keberangkatan. Hal yang sama juga terjadi ketika saya pergi ke Milan, Italia. Bab 2094. Apalagi sebagai ketua delegasi, Li Dong bertanggung jawab atas seluruh delegasi, sehingga ponselnya dihidupkan 24 jam sehari. Saya mengeluarkan ponsel saya dan menemukan bahwa penerjemah Xiao Liu yang menelepon. "Aku Li Dong." Li Dong menjawab telepon. "Kepala, itu tidak baik. Sesuatu terjadi." Suara cemas penerjemah Xiao Liu terdengar. Mendengar ini, hati Li Dong tenggelam. Dia bangkit langsung dari sofa, berjalan ke jendela dan berdiri diam, dan bertanya dengan suara yang dalam. "Jangan khawatir, bicara perlahan, apa yang terjadi?" Penerjemah di sana, Xiao Liu Ping, menghela napas sebentar, lalu mulai berbicara. Setelah mendengarkannya, Li Dong juga tahu apa yang terjadi. Sebelum penerjemah Xiao Liu diperintahkan oleh Li Dong untuk membawa anggota delegasi pengobatan Tiongkok ke kota untuk bersenang-senang. Di bawah pengaturan Korea Selatan, mereka memilih objek wisata Myeongdong yang terkenal di Seoul sebagai pemberhentian pertama mereka. Saat rombongan mengagumi atraksi tersebut, kedua anak nakal itu saling kejar-kejaran di luar kendali orang tuanya. Namun, tragedi itu terjadi begitu saja. Bocah laki-laki yang berlari di depan merobohkan seorang wanita hamil dengan perut besar. Wanita hamil itu hamil 6 atau 7 bulan, dan dia jatuh ke tanah setelah dipukul seperti ini. Sebelum dia sempat menangis, banyak darah mengalir dari bawah. Siapapun dengan sedikit akal sehat tahu bahwa ini adalah tanda keguguran. Awalnya, masalah ini tidak ada hubungannya dengan delegasi. Namun, staf Korea yang menemani delegasi menemukan bahwa situasinya mendesak, sehingga mereka bergegas untuk meminta bantuan anggota delegasi. Bagi kami orang Tionghoa, menyelamatkan orang seperti memadamkan api. Harapan untuk menyelamatkan hidup, saya percaya bahwa selama menjadi seorang praktisi medis, dia tidak akan menolak. Oleh karena itu, setelah berdiskusi singkat, para anggota delegasi mengirimkan seorang dokter spesialis ginekologi untuk merawat ibu hamil tersebut. Dokter ini bernama Sun Xiaolong,
dari Asosiasi Medis Tiongkok. Mampu dipilih oleh Li Dong untuk bergabung dengan delegasi, keterampilan medis Sun Xiaolong sebenarnya sangat kuat. Begitu dia menembak, darah wanita hamil itu dengan cepat berhenti, tetapi anak yang ada di perut wanita hamil itu tidak dapat disimpan. Ketika Sun Xiaolong memberitahu penerjemah Xiao Liu berita itu, dan penerjemah Xiao Liu menerjemahkan kata-kata Sun Xiaolong kepada wanita hamil itu, dan kemudian wanita hamil itu menjadi gila. Mulai membuat banyak suara, menangis dan berteriak. Suami wanita hamil itu tidak tahu harus berkata apa dalam bahasa Korea, dan orang-orang Korea di sekitarnya menjadi marah. Kerumunan mulai bertambah dan segera mengepung anggota delegasi pengobatan Tiongkok. Mereka mengatakan bahwa dokter kami tidak pandai dalam keterampilan medis, yang menyebabkan aborsi janin. Menerjemahkan suara Xiao Liu penuh dengan keluhan. Mereka juga berteriak bahwa kita harus bertanggung jawab, dan beberapa orang berteriak bahwa kita harus kembali ke China. Ini sangat menjengkelkan. Kepala tim akan tahu bahwa dia tidak akan menyelamatkannya. Dia benar-benar merasa dirugikan. Oleh karena itu, apa yang saya laporkan kepada Li Dong tidak bisa tidak membawa emosi saya sendiri ke dalamnya. Bab 2095. Xiao Liu tanpa sadar mengenali dan mematuhi Li Dong, pemimpin muda, berpikir untuk memberitahu Li Dong keluhannya dan membiarkan Li Dong berbicara untuk mereka. Setelah mendengarkan kata-kata Xiao Liu, alis Li Dong berkerut. Hal ini dikatakan besar atau tidak, dan tidak terlalu kecil. Jika tidak ditangani tepat waktu, itu bisa menyebar. Jika itu berubah menjadi perselisihan antara kedua negara, maka Li Dong dan yang lainnya akan sia-sia dalam perjalanan mereka ke Korea. Li Dong berpikir sejenak, lalu memberi perintah. Hal pertama, Anda mengatur agar wanita hamil itu dikirim ke rumah sakit untuk pemeriksaan fisik lebih lanjut. Kedua, biarkan anggota staf Korea Selatan yang memohon padamu untuk menyelamatkan orang-orang untuk memberikan penjelasan. Ketiga, biarkan mereka memanggil polisi Korea Selatan untuk bergegas ke tempat kejadian, dan kita harus melindungi keselamatan pribadi anggota delegasi kita. Oke ketua tim, saya akan mulai melakukannya sekarang. Dengan perintah Li Dong, Xiao Liu akhirnya tahu apa yang harus dilakukan. Oke, pertama-tama kamu berurusan dengan yang baru saja aku katakan, aku akan pergi sekarang. Li Dong menutup telepon setelah berbicara. Tang Liren dan yang lainnya juga berhenti berbicara. Ketika mereka melihat Li Dong menerima telepon, mereka tampak cemas, dan mereka juga sangat khawatir. Selama Anda tidak bodoh, Anda dapat melihat sesuatu yang besar. Melihat Li Dong menutup telepon, Tang Liren bertanya dengan cepat. Li Dong, apa yang terjadi? Ada seorang wanita hamil yang mengalami keguguran. Dokter kami membantu mengobatinya, tetapi orang dewasa menyelamatkannya, tetapi anak itu tidak. Li Dong menjelaskan sambil berlari untuk mengganti sepatunya. Wanita hamil dan keluarganya sangat emosional sekarang, dan anggota delegasi kami dikelilingi oleh mereka. Sekarang waktu hampir habis, dia tidak berani menunda 1 menit pun. Mendengar kata-kata Li Dong, Tang Liren dan yang lainnya berdiri. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Di mana itu? Kita akan lewat juga. Ketua Ma buru-buru berkata, "Tidak, kamu tetap di sini. Aku akan melakukannya sendiri." Sekarang wanita hamil dan keluarganya terlalu tidak stabil secara emosional. Jika terlalu banyak dari kita masuk, itu akan dengan mudah menimbulkan konflik. Li Dong dengan cepat menghentikan mereka. Emosi mereka masih labil. Kita yang dirugikan sekarang. Zhou Lin meraung marah, yang tidak berbicara. Dia menamparnya di atas meja. Tubuh Zhou Lin sudah gemuk, tetapi dengan tamparan ini, dia hampir tidak menamparkan meja hingga berkeping-keping. Li Dong tersenyum pahit. Tentu saja dia tahu bahwa masalah ini ada di pihaknya sendiri. Tapi apakah orang Korea akan percaya? Akankah media yang takut akan kekacauan di dunia akan mempercayainya?
Jika pada saat itu media mereka melaporkan tanpa pandang bulu bahwa pengobatan tradisional China Huaxia yang menyebabkan wanita hamil mengalami keguguran, maka mereka hanya akan jatuh ke selangkangan celana mereka dan mereka tidak akan bisa mencucinya. Mendengar kata-kata Li Dong, Tang Liren dan yang lainnya cemas, tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Tapi mereka menuruti kata-kata Li Dong dan tidak harus ikut dengan mereka. Li Dong berjalan keluar dari hotel, memanggil satu-satunya juru bahasa yang tetap menunggu pesanan, dan kemudian bersiap untuk memanggil taksi. Bab 2096. Ketika mereka sedang menunggu mobil, tiba-tiba sebuah mobil Mercedes-Benz berhenti di depan mereka, dan kemudian suara kejutan yang tak tertandingi datang. Kakak Xiao Dong. Mendengar suara itu, Li Dong melihatnya bersamaan dengan penerjemah. Kemudian Li Dong tercengang. Saya melihat bahwa jendela mobil Mercedes-Benz diturunkan, dan wajah yang sangat halus muncul. Tidak ada Vendai, tapi keindahan alam, sangat indah. Yang disebut bintang lini pertama di TV akan dibayangi di depannya. Wanita ini memang Sangguan Waner. Waner, kenapa kamu ada di sini? Li Dong bertanya dengan sedikit heran. Sejujurnya, bertemu Sangguan Waner di sini adalah sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan. Bukankah aku sudah memberitahumu? Aku akan melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri, tetapi kamu, mengapa kamu di sini? Sangguan Waner bertanya dengan senyum manis. Baginya, itu benar-benar kejutan besar untuk bertemu Li Dong di sini. Karena dia terbang ke Korea Selatan untuk perjalanan bisnis kali ini, dan kemudian kembali ke Asia Tenggara, diperkirakan akan memakan waktu lama baginya untuk kembali ke rumah dan dia tidak akan dapat melihat Li Dong. Awalnya, dia masih merasa sangat menyesal. Tapi sekarang, selain kejutan, dia juga terkejut. Saya memimpin delegasi pengobatan Tiongkok di sini untuk berpartisipasi dalam pertukaran. Apakah Anda juga tinggal di hotel ini? Li Dong dengan cepat berkata, ya. Ketika saya menyelesaikan masalah ini, saya akan berkumpul dengan Anda lagi. Sekarang saya kehabisan waktu. Dia benar-benar khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak terkendali di pihak delegasi. Dalam kasus dikepung oleh orang-orang Korea Selatan, sesuatu benar-benar terjadi. Sangguan Waner akhirnya menyadari bahwa suasana hati Li Dong sedang tidak baik dan bertanya dengan cepat. Apakah sesuatu yang besar terjadi? Yah, sesuatu terjadi. Li Dong mengangguk. Anggota delegasi kami pergi bermain, bertemu dengan seorang wanita hamil yang mengalami keguguran, dan kemudian menyelamatkannya. Pada akhirnya, nyawa orang dewasa itu terselamatkan, tetapi anak itu hilang. Wanita hamil dan keluarganya sangat emosional, berpikir bahwa keterampilan medis dokter kami yang buruk menyebabkan kegugurannya. Sekarang dokter kami dikelilingi. Wajah Sangguan Waner juga menjadi serius. Dia tahu betul bahwa jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, itu akan memiliki konsekuensi yang sangat serius. Masuk ke mobil, aku akan mengantarmu ke sana. Li Dong bukan orang munafik. Sekarang sulit bagi mereka untuk mendapatkan taksi. Mendengar kata-kata Sangguan Waner, mereka masuk ke mobil tanpa mengatakan apa-apa. Penerjemah dengan sadar berlari ke kopilot untuk duduk, sementara Li Dong naik ke kursi belakang. Sangguan Waner mengambil inisiatif untuk pindah ke kursi tengah. Dengan cara ini, Li Dong hampir duduk di samping tubuhnya. Li Dong tidak berpikir ada apa-apa, tapi Sangguan Waner jelas sedikit menegang. Tapi suasana hatinya sangat bahagia. Bahkan bisa dibilang heboh. Ini adalah pertama kalinya dia begitu dekat dengan Li Dong dalam lebih dari 10 tahun. Saya pikir yang terbaik adalah meminta bantuan pihak berwenang Korea dalam masalah ini, jika tidak, mungkin sulit untuk menenangkan diri, dan jika itu digunakan oleh seseorang yang tertarik, situasinya akan mengerikan. Sangguan Waner mencoba yang terbaik untuk menenangkan suasana hatinya, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Aku tahu itu, tapi kita orang luar. Li Dong tampak tak berdaya. Dia tahu kebenaran sederhana ini. Namun,
dia tidak mengenal pejabat di Korea Selatan. Tidak apa-apa, aku tahu orang-orang. Bab 2097. Sangguan Waner tersenyum, dan berkata kepada Lin Yue di sebelahnya. Beri aku telepon. Lin Yue tidak berbicara dari awal hingga akhir, dia mengeluarkan ponselnya diam-diam dan menyerahkannya kepada Sangguan Waner. Sangguan Waner segera melakukan panggilan telepon dan menceritakan apa yang terjadi di objek wisata di Myeongdong. Segera dia menutup telepon dan berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa, saya sudah memanggil mitra dalam bisnis kami. Ayahnya adalah anggota parlemen Korea Selatan, dan kakek serta adik laki-lakinya, seperti Anda, juga praktisi pengobatan Tiongkok. Apalagi, keluarganya memiliki pengaruh yang sangat kuat di Korea Selatan. Dengan bantuannya, segalanya akan menjadi jauh lebih mudah. Li Dong mengangguk dan berkata dengan sepenuh hati. Terima kasih banyak kalau begitu. Dia tahu betul bahwa jika seseorang dari pemerintah Korea maju untuk menangani masalah ini, pengaruhnya akan diminimalkan. Dan Li Dong dapat melihat bahwa banyak orang di sini penuh dengan permusuhan terhadap kedatangan mereka. Terima kasih atas apa yang saya lakukan. Sangguan Waner tersenyum dan berkata, saya melakukan ini bukan untuk membantu Anda, tetapi untuk membantu rekan senegara kita. Keduanya berbicara, dan segera pengemudi mengendarai mobil ke Myeongdong. Begitu mobil berhenti, Li Dong tidak sabar untuk membuka pintu dan berlari masuk. Penerjemah Xiao Liu mengikuti dari belakang. Sangguan Waner juga ingin menindaklanjuti, tetapi Lin Yue berhenti. Nona, kami masih tidak ingin masuk, ada terlalu banyak orang di dalam. Identitas Sangguan Waner terlalu sensitif. Dia adalah penguasa grup Sangguan. Ada banyak orang yang ingin menculiknya dan menginginkan hidupnya. Tidak peduli apa, Anda harus sangat waspada. Tidak apa-apa, tidak ada yang bisa menyakitiku dengan kakak Xiao Dong. Sangguan Waner menggelengkan kepalanya dan langsung keluar dari mobil. Setelah melihat ini, Lin Yue tidak punya pilihan selain mengikutinya. Pengemudi dan pengawal yang bertanggung jawab untuk melindungi Sangguan Waner dengan cepat menghentikan mobil dan mengikuti. Ketika Li Dong mengikuti suara manusia ke tempat kejadian, ratusan orang sudah mengepung di sana. Sebagian besar adalah orang Korea, baik pria maupun wanita. Mereka berteriak marah, tapi Li Dong bisa mengerti, tapi sangat sedikit. Momen yang hampir sama. Rumah sakit pertama Seoul. Bab 2098. Rumah sakit ini merupakan rumah sakit dengan standar tertinggi di Korea dan rumah sakit yang paling disegani oleh masyarakat. Karena pemegang saham utama rumah sakit ini adalah orang tua dengan keterampilan medis terkuat di Korea. Dan keluarga lelaki tua itu adalah yang terkuat di Korea. Dekan rumah sakit ini adalah seorang pria paruh-baya bernama Jin Puchang. Hidupnya sangat lembab dan membuat iri. Ini adalah posisi yang sangat penting, sebagai seorang praktisi medis, dia bisa berjalan ke posisi seperti sekarang ini tanpa penyesalan. Kali ini delegasi TCM datang ke Korea Selatan untuk pertukaran. Itu di sini untuk pertukaran dan inspeksi. Jadwal perjalanan secara pribadi ditetapkan oleh cucu lelaki tua itu, Tuan Han Jae-lin, bahkan dia tidak bisa menolak. Oleh karena itu, meskipun hatinya sangat tidak senang, dia mengatur pertemuan rumah sakit tingkat tinggi dan membuat beberapa pengaturan sederhana untuk resepsi. Jika tidak ada pengaturan, itu akan tidak menghormati Tuan Han. Namun, seberapa besar pemikiran dan semangat yang ingin dia berikan bertentangan dengan niat awalnya. Sebelum dia bisa mengumumkan akhir pertemuan, sekretaris di pintu masuk. Presiden, Tuan Han Zai-cheng menelepon. Pangeran Agung. Dekan segera menjadi serius dan menghubungkan telepon. Kakek, apa pesananmu? Dia tampak hormat. Tidak mungkin, putra tertua berbeda dari putra kedua. Putra kedua berada di jalur dokter seperti lelaki tua itu, tetapi putra tertua berada di jalan komersial. Apalagi keluarga Han ada di Korea Selatan,
Tetapi keluarga teratas, pemegang saham utama rumah sakit ini adalah kakek dari putra tertua. Dia harus diperlakukan dengan hormat. Jangan melihat rute bisnis pemuda bertubuh besar itu, tapi prestasinya sangat menakutkan. Konsorsium besar keluarga Han sudah cukup untuk mempengaruhi pergantian pejabat di semua lapisan masyarakat di seluruh Korea Selatan. Dapat dikatakan, selama didukung oleh keluarga Han, tidak sulit untuk menjadi pejabat senior di Korea Selatan. Dekan Kim Puchang, ada seorang wanita hamil yang mengalami keguguran di Myeongdong. Saya akan mengirimnya kepada Anda. Anda harus membuat persiapan dan memastikan keselamatannya. Nada pihak lain sangat cepat, dan bahkan sedikit ketidaksabaran terdengar. Oke, kakek, aku akan membuat pengaturan sekarang. Jin Puchang dengan cepat menjawab. Pada saat yang sama, dia bingung. Tidakkah cukup jika wanita hamil mengalami keguguran dan mengirimnya ke rumah sakit? Mengapa Anda ingin orang tua itu menelepon telepon ini secara langsung? Mungkinkah wanita hamil itu berasal dari keluarga Han? Memikirkan kemungkinan ini, Jin Puchang tidak berani mengabaikan, dan segera memerintahkan sekretaris di sampingnya, agar bagian gawat darurat dan bagian kebidanan dan kandungan dapat melakukan persiapan yang komprehensif pada saat yang bersamaan. Kembali di kantornya, ponselnya berdering lagi. Ide penelepon adalah Choi Won-bin, dekan Seoul Medical College. Panggilan ini lebih mengejutkan Jin Puchang daripada panggilan dari Han Jae-sung barusan. Karena dia sangat jelas tentang karakter teman sekelas dan temannya. Orang lain adalah orang yang sangat ketat. Selama bekerja, jika tidak ada yang bisa dilakukan, dia tidak akan pernah melakukan urusan pribadi. Selama beberapa dekade, dia hampir tidak menyebut dirinya sendiri selama jam kerja. Haha. Teman sekelas lama, mengapa kamu memanggilku saat ini? Jin Puchang menekan tombol jawab dan bertanya sambil tersenyum. Kecelakaan terjadi pada delegasi pengobatan Tiongkok, tahukah Anda? Suara Cui Yuanbin datang. Suara itu dingin dan keras, dan terdengar seperti batu yang penuh dengan tepi dan sudut. Sesuatu terjadi. Apa yang terjadi? Jin Puchang sangat gembira dan bertanya dengan tenang. Ada seorang wanita hamil yang mengalami keguguran di Myeongdong. Tampaknya terkait dengan pengobatan yang tidak efektif dari delegasi pengobatan Tiongkok. Sekarang mereka dikepung. Saya mendengar bahwa polisi telah lewat. Bab 2099. Mendengar ini, Jin Puchang terkejut. Dia mencerna berita itu dengan cepat, bertanya-tanya pengaruh seperti apa yang akan dibawa berita itu. Pada saat inilah dia tahu alasan mengapa putra sulung memanggilnya barusan. Da Gongxi khawatir keguguran wanita hamil akan berdampak sangat buruk pada delegasi TCM. Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu ingin membantu orang-orang Cina yang penuh kebencian itu? Jin Puchang berpikir dengan marah di dalam hatinya. Tidak peduli seberapa marah Jin Puchang, itu tidak berguna. Karena putra tertua sudah mengeluarkan perintah seperti itu. Mau tidak mau, dia tetap harus melakukannya. Selain itu, kita harus melakukannya dengan baik. Namun, ia percaya bahwa hal ini tidak mudah untuk membuat orang-orang Cina murah. Teman sekelas lama, apa pendapatmu tentang masalah ini? Jin Puchang bertanya sambil tersenyum. Dia tahu betul bahwa dalam hal konspirasi, teman sekelas lamanya jauh dari lawannya. Pengobatan tradisional Tiongkok tidak baik. Jika mereka tidak dapat menyelesaikan masalah ini, saya akan menolak untuk membiarkan mereka datang ke sekolah untuk berpartisipasi dalam pidato pertukaran. Petik 2. Cui Yuanbin tidak merahasiakan pikirannya. Teman sekelas lama, Anda harus berhati-hati dan memberitahu Anda kabar buruk. Mereka diundang oleh putra kedua dan memiliki hubungan yang baik dengan putra yang lebih tua. Jika masalah ini terlalu langsung, kedua putra akan berteman. Tidak ada wajah di depanmu. Petik 2. Jin Puchang tidak ingin teman sekelas lamanya mengalami kecelakaan, jadi dia segera membujuknya. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Cui Yuanbin bertanya dengan marah. Kamu bilang,
Apa yang akan terjadi jika kita memberitahu berita itu kepada wartawan? Mungkin, beberapa wartawan sudah bergegas sekarang. Petik 2. Jin Puchang Yin mengamati terowongan itu. Apa maksudmu? Biarkan reporter mempublikasikan masalah ini. Cui Yuanbin bertanya dengan cepat. Ya, orang bisa melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Opini publik hampir tidak bisa melanggar prinsip ini. Anda harus tahu. Petik 2. Jin Puchang mencibir. Aku percaya dengan cara ini, bahkan kedua pangeran akan mengerti perasaan semua orang. Petik 2. Baiklah, saya mengerti. Petik 2. Setelah Cui Yuanbin selesai berbicara, dia menutup telepon. Jin Puchang mencibir sambil memegang telepon. Pengobatan Cina Huaxia. Apa itu? Titik. Meskipun Li Dong sudah tiba di tempat kejadian, ketika dia melihat kerumunan yang padat, dia masih merasa matanya menjadi gelap. Terlalu banyak orang. Selain itu, karena kendala bahasa, tidak peduli apakah dia mengatakan sesuatu seperti ini dalam bahasa Cina atau Inggris, kerumunan di sekitarnya masih mengabaikannya. Ini membuat Li Dong merasa sangat tidak berdaya. Penerjemah di belakang akhirnya mengikuti jejak Li Dong dan bertanya dengan cepat. Kepala, apa yang harus saya lakukan sekarang? Kita harus menemukan cara untuk masuk. Petik 2. Li Dong menunjuk ke kerumunan kedap udara dan berkata dengan sungguh-sungguh. Myeongdong adalah objek wisata yang sangat terkenal di Seoul, dan juga merupakan jalan perbelanjaan yang representatif di Seoul, sangat makmur di sini. Ada banyak orang yang datang ke sini setiap hari untuk makan, minum, bermain, dan berbelanja. Mendengar bahwa seorang wanita hamil mengalami keguguran terjadi di sini, semua orang bergegas masuk. Ratusan orang diblokir di depan, bahkan Li Dong tidak bisa masuk. Tentu saja, jika dia harus memaksa masuk, dia bisa melakukannya dengan mudah, tetapi itu akan melukai orang yang tidak bersalah. Penerjemah yang datang bersama Li Dong adalah pria parubaya. Setelah mendengarkan kata-kata Li Dong, dia menggunakan bahasa Korea untuk berkomunikasi dengan orang-orang di depannya dengan sopan. Kali ini, setelah orang-orang mendengarkan terjemahannya, mereka meneriakkan sesuatu kepadanya dan mengarahkan jari mereka ke arah pintu masuk gua. Artinya jelas, mereka tidak menyambut Li Dong ke penerjemah, biarkan mereka pergi. Bab 2100. Tidak perlu berkomunikasi dengan mereka, itu tidak berguna. Petik 2. Li Dong menggelengkan kepalanya. Dia menyapu sekeliling, mencoba menemukan orang yang dikenalnya untuk membawa mereka masuk. Namun, anggota delegasi dan staf pendamping yang dikirim oleh pejabat Korea Selatan semuanya diblokir. Polisi memang datang, tetapi mereka juga masuk, dan polisi tidak banyak berguna, mereka hanya bisa mencegah insiden menyebar lebih jauh, tetapi tidak ada cara untuk mengevakuasi orang-orang ini. Kemudian, ketika Li Dong melihat beberapa pria dan wanita dengan kamera tergantung di leher mereka berlari dengan gembira, hatinya tenggelam. Dia tahu bahwa apa yang terjadi di sini telah membuat wartawan khawatir. Bagaimana melakukan? Li Dong berpikir cepat dalam hatinya. Jika para reporter ini diizinkan masuk dan melaporkan masalah ini di sini, maka masalah ini akan benar-benar membuat keributan besar. Pada saat itu, citra pengobatan Tiongkok akan dihancurkan, dan akan sulit untuk menebusnya di masa depan. Waktu hampir habis. Sebelum Li Dong bisa membuat persiapan, dia berbalik dan berjalan menuju wartawan. Saat melewati seorang reporter wanita, dia benci menyentuh tulang rusuknya secara tidak sengaja. Reporter wanita itu sedikit miring, lalu menatap Li Dong dengan tajam, dan mengatakan sesuatu, tapi Li Dong tidak bisa memahaminya. Reporter wanita itu tidak banyak berpikir, dan sekali lagi berlari ke arah kerumunan di depan. Dia sudah mendapat berita, mengetahui bahwa sesuatu yang besar telah terjadi di sini, ada berita besar yang menunggunya. Namun, dia baru saja berjalan beberapa langkah, dan alisnya tiba-tiba mengerutkan kening. Kemudian, dia tiba-tiba berjongkok di tanah sambil memegangi perutnya.
Rekannya melihat anomali dan bergegas dan bertanya, "Ada apa denganmu? Apa perutmu sakit?" "Yah, perutku sakit, sakit." Reporter wanita itu mencengkeram perutnya dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya. Tampaknya rasa sakit seperti ini benar-benar tak tertahankan, dan air matanya keluar. Setelah mengatakan ini, dia langsung jatuh ke tanah, dan tubuhnya mulai berkedut. Namun, Li Dong berjalan kembali ke penerjemah dengan tenang dan membisikkan beberapa kata di telinganya. Mata penerjemah tiba-tiba melebar. Dia menatap Li Dong dengan ekspresi malu. "Kepala, apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Apakah kita punya pilihan lain?" Li Dong tanpa ekspresi dan asli. "Sampai sekarang, demi pengobatan Cina, mari kita menjadi orang jahat sekali saja." Penerjemah melirik reporter wanita yang berguling-guling di lantai kesakitan, dan kemudian meneriakkan sesuatu dalam bahasa Korea. Dengan teriakan seperti itu, kerumunan yang mengelilingi delegasi TCM akhirnya mengalihkan perhatian mereka. Melihat seorang wanita berguling-guling di tanah, tidak ada dari mereka yang tahu apa yang terjadi. Tapi terlihat serius, sehingga banyak orang berlarian, mencoba mengangkat wanita itu ke rumah sakit. Namun, begitu mereka menyentuh tubuh reporter wanita itu berjuang mati-matian seolah-olah dia tersengat listrik. Dia meninju, menendang, dan menggigit giginya terhadap orang-orang yang menyentuh tubuhnya, seolah-olah dia memiliki kebencian yang mendalam dengan orang-orang itu. Ketika dia membuat keributan seperti itu, lebih banyak orang tertarik padanya. Anggota delegasi yang dikelilingi olehnya akhirnya menghela nafas lega, dan tekanannya tiba-tiba berkurang. Sangguan Waner, Lin Yue dan pengawalnya sudah tiba, tetapi mereka tidak terlalu dekat, tetapi tampak jauh. Melihat tindakan Li Dong, Sangguan Waner tersenyum dan berkata, "Saudara Xiaodong secerdas biasanya, tahu menggunakan metode ini untuk mengalihkan perhatian." Petik 2. Dia tidak mengatakan bahwa Li Dong salah dalam melakukan ini, karena Sangguan Waner tahu betul bahwa situasinya kritis sekarang, dan tidak ada cara bagi Li Dong untuk melakukan itu. Sebagai perbandingan, dia tentu saja lebih memilih sisi Li Dong dan berharap rekan senegaranya tidak akan mendapat masalah. Lin Yue berdiri, diam, tanpa berbicara. Meskipun dia telah menghilangkan gagasan balas dendam untuk Lin Zigang, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Li Dong. Bahkan jika pria ini adalah yang disukai wanita muda itu. Bagaimanapun, Li Dong dan dia memiliki dendam terhadap saudaranya. Selain itu, sulit bagi Nona dan dia untuk mendapatkan hasil, dan Lin Yue tidak ingin melihat Nona mencintai seseorang yang begitu rendah hati. Dalam pikirannya, Sangguan Waner adalah wanita terbaik di dunia, dan tidak ada pria yang pantas untuknya melakukannya. Li Dong juga melihat Sangguan Waner, tetapi dia tidak punya waktu untuk berbicara dengannya, jadi dia hanya mengangguk padanya dan memberi isyarat padanya untuk berhati-hati. Kemudian Li Dong mengambil penerjemah dan berjalan ke seorang polisi. "Saya seorang dokter, saya dapat menyembuhkan penyakitnya, tetapi Anda harus berbicara untuk saya." Petik 2. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.